International Maritime Dangerous Good ya, hari ini pembahasannya, materi yang akan kita pelajari. Ya. International Maritime Dangerous Good merupakan salah satu instrumen yang sangat penting ya, di bidang keselamatan maritim yang disebut IMO, International Maritime Organization, pada tahun 1965 mengalami perubahan serta penambahan sesuai dengan perkembangan angkutan barang bahaya. IMGG, International Maritime Dangerous Good, pertama terdiri dari 5 volume dan sekarang menjadi 2 volume ditambah suplemen. Berdasarkan buku MDG Code 2004, materi code yang tadinya merupakan recommended guidance menjadi mandatory. Hal ini disebabkan oleh pengangkutan muatan yang berbahaya semakin luas, semakin banyaknya kapal-kapal tanker ya. Sadari bahwa dalam jumlah yang relatif sedikit muatan berbahaya dapat menimbulkan resiko yang sangat besar. Kalau relatif sedikit muatan berbahaya saja dapat menimbulkan resiko yang sangat besar, termasuk dalam kesadaran manusia terhadap kelestarian lingkungan yang semakin tinggi, kesadaran manusia dalam prevention, ya, pencegahan tentang bahaya polusi, dan menganggap muatan berbahaya dapat menjadi marine pollution yang dapat mencemari lingkungan. Jadi kerja di atas kapal, terutama tanker, Pak ya, itu betul karena tanker memuat muatan berbahaya. Itu betul-betul mengetahui prosedur dalam penanganan polusi, pencegahan polusi, dan pengoperasian kapal, loading, unloading, juga perawatan kapal muatan berbahaya. Jika menangani muatan berbahaya harus diperhatikan 2 hal. Tangani dengan hati-hati, handle with care, pahami sifat fisika dan sifat kimianya, knowledge the nature of hazard dari muatan itu. Kalau di kapal tanker itu kalian dapat MSDS, Pak, Material Safety Deficit. Ya, semua penjelasan ya, sifat-sifat mengenai kimianya pada kargo ada di MSDS, Material Safety Deficit. Termasuk jika kena daripada karbonhidrat atau gas-gas berbahaya muatan, bagaimana pencegahannya, terutama pada kulit ya, mata, itu pencegahannya lebih awal bagaimana, itu ada semua pada MSDS. Nah, dalam Konvensi International Safety of Life 1974, bab yang ke-7, amandemen yang diatur tentang carriage of danger cargo dibagi menjadi 4 bagian. Kenapa lagi nih? Sebentar. Yang A, carriage of danger goods, packet, berupa paket. Ya. Form atau insolid form in bulk. Yang B, construction equipment, ships carrying dangerous liquid chemical. Jadi yang B mengenai kapal memuat liquid chemical. Kalau yang E, kapal memuat muatan berbahaya dalam paket form. Yang C, construction dan equipment ships carrying liquefied gas. Ya. Memuat muatan berbahaya dalam gas in bulk. Ya, jadi ini ada 4. Dan yang D adalah special recruitment for the carriage irradiated nuclear fuel.
Jadi persyaratan yang spesial dalam memuat irradiated fuel nuklir. Nah, klasifikasi dan pengepakan. Bentar, ada yang masuk ya. Selamat pagi, Pak. Klasifikasi pengepakan. Keluar kali orangnya. Ya. Bahaya dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu eksplosif yang kelas 1, eksplosif, yaitu zat-zat yang memiliki sifat mudah meledak. Untuk kelas divisi A-nya, zat dan barang yang memiliki sifat eksplosif. Ini pada kelas A, Pak ya, kelas 1, eksplosif. Biasanya kalau kalian masuk Singapura kan ditanya tuh, what is good cargo carrier? You take kan? Apa yang muatan apa yang kamu bawa? Ya. Kalau muatan berbahaya ditanya kelasnya. Ya, kelas 2 atau 1, 2, atau 3. Untuk divisi 2, zat dan barang yang memiliki sifat khusus. Tetapi tidak ada bahaya eksplosif. Divisi 3, zat dan barang yang memiliki bahaya kebakaran dan letusan kecil. Divisi 4, zat dan barang yang tidak menimbulkan bahaya besar. Divisi 5, zat yang tidak dianggap memiliki bahaya eksplosif. Dan divisi 6, barang yang sama sekali tidak memiliki bahaya eksplosif. Nah, di kelas 2 itu gas compressed, Pak. Liquefied or dissolved di bawah under pressure, gas yang bertekanan. Dicairkan atau diuraikan di bawah tekanan. Yang ketiga adalah flammable liquids. Zat cair yang mudah menyala. Nah, ini pada kelas 3. Kelas 4, flammable solid, Pak. Zat padat yang mudah menyala. Kalau kelas 3 tadi mudah menyala, ya. Flammable liquids yang mudah menyala, zat cairan yang mudah menyala. Kalau sekarang kelas 4, zat padat yang mudah menyala. Jadi ingat di kelas 3 zat cair yang mudah menyala. Kelas 4 zat padat yang mudah menyala. Ada kelas 4, 1 flammable solid, 4.2 substance labeled to spontaneous. Jadi ini combustion adalah zat yang mempunyai kemungkinan besar dapat terbakar secara spontan. 4.3 yaitu substance which in contact with water with flammable gas. Zat yang jika kontak dengan air dapat memancarkan gas yang sudah menyala. Di kelas 5, oxidizing material. Ya, ada 5.1 zat yang dapat beroksidasi, 5.2 organik yang beroksida ya. Dan yang keenam poison zat beracun. Ada 61 zat yang beracun, 62 zat yang menular. Kelas 7 radioaktif material. Ini bahan-bahan radioaktif, Pak. Kelas 8 bahan yang merusak, korosif. Dan yang ke-9 adalah miscellaneous dangerous substance. Ya. Nah, pengepakan atau packs dalam IMO model course 1 dijelaskan bagaimana pengepakan barang-barang berbahaya. Harus kuat pengepakannya, Pak, dalam keadaan baik. Mempunyai sifat bahwa permukaan bagian yang dalam yang diisinya mungkin bersinggungan dengannya. Tidak menimbulkan bahaya jika bersinggungan dengannya, dengan muatan lain. Yang ketiga, mampu menahan melindungi jika ada risiko yang terjadi dari penanganan atau pengangkutan melalui laut. Yang B,
Bila digunakan bahan yang mempunyai sifat mengisap atau material sebagai bantalan ganjal yang biasa dipakai untuk pengepakan zat-zat cair dalam tabung, maka bahan dan atau material tersebut harus satu bisa memperkecil bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh cairan tersebut. Dan kedua, ditempatkan sedemikian rupa untuk mencegah isi kemasan dapat bergerak dalam tabung. Yang ketiga, bila memungkinkan sejumlah penyerap cukup mampu untuk mengisi bocoran cair.